Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 245. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengerti bahwa kejadian di Lembah Obat telah diketahui oleh orang-orang Orde Hitam. Namun Kincen, dia nampak biasa saja. Tentu Kincen sama sekali tidak takut oleh Orde Hitam. Sesaat Kincen melihat seorang pria berbaju hitam. Kincen sekilas merasakan aura yang aneh darinya. Lalu Kincen tidak memikirkannya lagi dan masuk ke dalam pusat reruntuhan. Pria berbaju hitam itu juga masuk ke dalam pusat reruntuhan. Pada saat ini hampir semua orang telah memasuki pusat reruntuhan. "Kamu berjalanlah di depan," ucap Kincen memerintahkan Joe Puppet. Tiba-tiba Joe Puppet bergumam, "Apakah sekarang waktunya selagi tidak ada orang dan tidak ada pria berjubah hitam itu di sisi anak ini? Jika saya bergerak sekarang mungkin saya bisa membunuhnya," ucap Joe Puppet di dalam hati. Namun sesaat dia teringat avatar Malfialdo yang disebutkan Kincen sebelumnya, membuatnya tidak jadi dan lebih baik menunggu waktu yang lebih tepat. Setelah Kincen masuk ke dalam pusat reruntuhan, dia hanya melihat lembah yang luas. Hanya ada sebuah platform batu yang kosong dengan beberapa garis rumit di atasnya, sebuah kabut putih yang aneh, dan juga sebuah formasi pembatas. Terlihat ada 7 formasi pembatas di sana. Semua orang yang telah masuk memancarkan ekspresi yang kecewa karena tidak ada apapun di sana. Pada saat ini, Susun dan budak hitam yang telah masuk lebih awal sedang dikepung oleh prajurit dinasti Dazhou. "Kalian yang pertama masuk, katakan harta apa yang kalian peroleh," ucap pangeran ke-6 dinasti Dazhou. "Meski kami yang pertama masuk, namun kami juga tidak menemukan harta apapun di sini," ucap Susun. "Tidak mungkin, apakah kamu pikir saya akan percaya?" ucap pangeran ke-6 dinasti Dazhou. Dan orang-orang yang mengepungnya telah mengambil langkah maju dengan marah. Mereka semua di sana sangat marah karena setelah banyak perjuangan untuk datang ke tempat ini, namun yang mereka dapat hanya sebuah lembah yang kosong. "Dia adalah penjaga dinasti Daxia saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Apakah kamu menantang dinasti Daxia saya?" ucap pangeran ke-9 Xiao Shuang yang berjalan maju ke sana di bawah tatapan semua orang yang segan. "Saya tidak menantang dinasti Daxiamu, tapi saya hanya ingin memeriksa cincin penyimpanannya. Seperti yang kita lihat, tempat ini sudah kosong. Jika ada harta, pasti ada bersama mereka yang masuk lebih awal," ucap pangeran ke-6 Dazhou. "Tidak ada yang diizinkan memeriksa cincin penyimpanan Susun. Saya menegaskan bahwa tidak ada harta karun apapun di dalam cincin penyimpanannya," ucap Xiao Shuang dengan tegas. Semua orang di sana tidak ada yang berani menyinggung Xiao Shuang dari dinasti Daxia. Bahkan pangeran ke-6 dinasti Dazhou juga tidak berani memprovokasinya lagi. Setelah itu pangeran ke-6 dinasti Dazhou menggeser matanya dan melihat budak hitam. "Kamu, serahkan cincin penyimpananmu, biarkan saya memeriksanya," ucap pangeran ke-6 Dazhou. Namun budak hitam dengan acuh mengabaikannya. "Kalian semua tangkap budak hitam itu dan ambil cincin penyimpanannya," ucap pangeran ke-6 memberi perintah. Banyak orang di sana langsung mengepung budak hitam dengan ekspresi sangar. Budak hitam langsung mengeluarkan spanduk setan langit dan bersiap untuk bertarung. Utusan sekte setan darah yang melihat spanduk setan langit di tangan budak hitam langsung menyipitkan matanya. Dia mengerti itu adalah senjata penatua sekte setan darahnya. Namun di saat situasinya semakin memanas, Kincen datang lalu berkata, "Jika memang benar-benar ada harta karun di sini, auranya tidak mungkin akan menghilang dengan cepat. Lagi pula bukan harta yang paling penting sekarang. Tapi apakah ada jalan keluar dari tempat ini?" ucap Kincen di sana. "Benar juga, di sini tidak ada jalan keluar. Lalu bagaimana kita akan keluar?"
Ucap orang-orang di sana yang nampak panik. Mereka masuk melalui lubang yang dibuat Kincen. Namun sekarang tidak ada jalan untuk keluar. Sontak semua orang mulai mencari jalan keluar di setiap sisi lembah, namun tidak menemukan jalan keluar apapun. Pada saat ini budak hitam kembali ke sisi Kincen lalu berkata, "Tuan, pada saat saya masuk tempat ini sudah seperti ini, tidak ada harta karun apapun. Bahkan saya menggunakan serangga roh untuk mencari. Serangga roh hanya berputar-putar, jelas seharusnya ada harta karun di sini, namun entah kemana perginya." Akan tetapi di saat serangga roh sampai di dekat kabut putih itu, serangga roh bahkan tidak berani maju. Jelas ada sesuatu yang berbahaya di balik kabut putih itu. Ucap budak hitam menjelaskan, "Kalau begitu pasti ada sesuatu di sini. Namun sekarang masalahnya di mana jalan keluar dari tempat ini?" Ucap Kincen. Di saat semua orang tidak menemukan jalan keluar dimanapun, tiba-tiba seseorang berkata, "Mungkin kita harus memasuki kabut putih itu untuk keluar dari tempat ini." "Tapi mungkin di dalam kabut putih itu ada sesuatu yang berbahaya," ucap seorang pria di sisi pangeran ke-6. "Kalau begitu harus ada seseorang yang masuk dan mencobanya," ucap orang lainnya. "Kamu, masuklah," ucap pangeran ke-6 sambil menunjuk Mo Xiang. Jelas dia ingin Mo Xiang menjadi kelinci percobaan karena Mo Xiang adalah orang paling lemah yang ada di sana. "Aku? Mengapa harus aku? Aku tidak mau," ucap Mo Xiang sambil berlindung ke belakang ayahnya Mo Xincheng. Mendapati anaknya akan dijadikan kelinci percobaan, jelas Mo Xincheng menolak dengan sangat marah. Tiba-tiba seorang pengawal di sisi pangeran ke-6 meraung dan mengeluarkan auranya. Jelas dia ingin menekan Mo Xincheng agar menyerahkan Mo Xiang. Namun alih-alih menyerahkan Mo Xiang, tiba-tiba, "Apakah kalian ingin bertarung? Royal Bespila saya tidak akan takut," ucap Mo Xincheng sambil meraung dengan marah, diikuti oleh semua orang Royal Bespila yang ada di sana dan juga diikuti kemunculan binatang sabit darah tingkat 6. Pada awalnya mereka sama sekali tidak menganggap Mo Xincheng. Namun di saat melihat binatang sabit darah tingkat 6, mereka menjadi sedikit ragu dikarenakan binatang sabit darah tingkat 6 ini adalah binatang darah menakutkan di rawa maut hitam. Alhasil mereka tidak jadi menargetkan Mo Xiang lagi dan mencari target lainnya untuk dijadikan kelinci percobaan. Secara alami, dinasti Dazhou dan dinasti Daxia tidak akan mengirim orang untuk dijadikan kelinci percobaan. Oleh karena itu, mau tidak mau salah seorang dari dinasti Dawei harus maju dan menjadi kelinci percobaan. Pada saat ini seorang Wuzhong maju dan memberanikan diri untuk masuk ke dalam kabut putih di bawah tatapan semua orang yang memperhatikan. Namun di saat pria itu masuk ke dalam kabut putih, tiba-tiba dia menjerit kesakitan, meringis minta tolong, dan sesaat kemudian keluarlah sosoknya dari kabut itu yang telah menjadi mayat. "Binatang hantu! Itu pasti binatang hantu!" ucap orang di sana yang membuat semua orang menjadi panik. Mereka memegang dengan erat senjatanya masing-masing. Nampaknya tempat yang kita masuki ini bukan tempat harta karun melainkan sarang binatang hantu, pikir beberapa orang di sana. "Semuanya jangan panik, di sini tidak ada binatang hantu," ucap Xiao Shuang di sana. "Dari mana kamu mengetahuinya? Jika ada binatang hantu di sini, kita pasti sudah diserang sebelumnya," ucap Xiao Shuang, dan nampak semua orang juga menjadi lebih tenang. "Benar, di sini memang tidak ada binatang hantu," ucap pangeran ke-6 Dazhou. Faktanya tanpa ada yang tahu kedua pangeran ini memiliki harta yang dapat merasakan kedatangan binatang hantu dari jarak tertentu. Oleh karena itulah mereka yakin bahwa tidak ada binatang hantu di lembah ini. Namun tidak ada yang tahu ada apa di balik kabut putih itu. "Biarkan saya melihatnya," ucap seorang wanita tua dari Paviliun Xuanyin sambil mengeluarkan cermin kuno. Cahaya terang keluar dari cermin itu dan langsung menyinari kabut putih. Seketika sekitar 12 bayangan hitam samar-samar nampak terlihat. Setelah melihat itu, wajah semua orang nampak cemas dan jelek.
Karena sekitar 12 binatang hantu samar-samar terlihat di dalam kabut putih, dan itu hanya sebagian kecil kabut putih. Tidak terbayang berapa banyak binatang hantu yang ada di seluruh kabut putih. Namun entah apa alasannya binatang hantu itu nampak tidak bisa keluar dari kabut putih. Jadi selama mereka tidak memasuki kabut putih itu, mereka akan aman. Bagaimana kalau kita menghancurkan formasi pembatas itu? Siapa tahu ada harta di sana atau mungkin jalan keluar, ucap wanita tua dari Papiliun Xuanyin yang diketahui bernama Luo Ying sambil menyimpan kembali cermin kuno miliknya. Saya setuju. Namun ada kurang lebih sekitar 20 kekuatan besar yang hadir di sini. Sedangkan hanya ada 7 formasi pembatas. Bagaimana kita akan membaginya? Ucap seorang Wujun di sana. Tentu saja kita akan membaginya berdasarkan kekuatan, ucap Pangeran ke-6 Dazhou sambil berjalan dengan arogan dan menempati satu formasi pembatas. Lalu Xiao Shuang dari dinasti Daxia juga menempati satu formasi pembatas. Papiliun Xuanyin juga mengambil satu formasi pembatas. Namun orang-orang yang tersisa dari dinasti Dazhou mengambil satu formasi pembatas lagi. Dan orang-orang yang tersisa dari dinasti Daxia juga mengambil satu formasi pembatas lagi. Akibatnya sekarang hanya tersisa 2 formasi pembatas. Longyan, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menduduki satu formasi pembatas itu? Ucap Mo Xincheng kepada Wakil Presiden Orde Hitam Longyan. Longyan kemudian setuju dan akhirnya mereka juga menduduki satu formasi pembatas. Pada saat ini hanya ada satu formasi pembatas yang tersisa, sedangkan masih ada beberapa kekuatan besar di sana. Qin Chen dan Budak Hitam juga belum menempati formasi pembatas. Kemudian beberapa orang bergerak maju dan akan menempati satu formasi pembatas yang tersisa. Namun tiba-tiba sesosok pria berbaju hitam melesat dan menempati formasi pembatas yang terakhir. Formasi pembatas ini milik saya, ucap orang itu, dan ternyata orang itu adalah penatua sekte setan darah. Semua orang memandang pria tua yang tidak dikenal itu. Namun tindakannya sangat arogan, banyak orang di sana mencibir pria berbaju hitam itu. Beberapa orang yang sebelumnya akan menempati formasi pembatas itu juga nampak marah. Anjing tua, apakah kamu mencari kematian? Ucap mereka di sana dengan marah dan memancarkan niat membunuh. Lalu salah seorang dari mereka mengeluarkan sebuah kapak hitam dan langsung mengamuk melesat ke arah kepala penatua sekte setan darah. Nampak pria ini menyerang dengan kekuatan penuhnya, bermaksud melumpuhkan lawan dengan satu pukulan telak. Mendapati itu, penatua sekte setan darah hanya terlihat santai. Kemudian tangannya dijulurkan. Sebuah bayangan telapak tangan hitam dengan kekuatan sangat dingin menghantam kapak itu. Seketika kapak itu hancur dan tangan penatua sekte setan darah langsung meraih leher pria itu. Kamulah yang mencari kematian, ucap penatua sekte setan darah sambil memutar leher pria itu dan melemparkannya ke tanah. Nampak pria itu seketika mati. Melihat itu, ketiga orang lainnya yang sebelumnya akan menyerang penatua sekte setan darah nampak takut dan tidak berani melangkah maju. Melihat adegan ini, nampak semua orang di sana juga terkejut. Seorang Wujun tahap awal dibunuh hanya dengan satu gerakan. Kekuatannya cukup menakutkan, ucap sebagian orang di sana. Lalu penatua sekte setan darah melirik ketiga orang lainnya lalu berkata, apakah kalian bertiga juga ingin mencobanya? Ayo majulah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.